wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah selalu menonton videoku dari awal sampai akhir, yang telah selalu like setiap videoku, yang subscribe channelku. Semoga benar-benar di sini aku memfungsikan diriku sebagai teman sharing kalian, karena kita penderita GERD dan psikosomatik memang susah mendapatkan teman sharing yang bisa memahami perasaan kita, yang bisa menerima keadaan kita gitu ya teman-teman. Ketika kita cerita ke satu orang dan orang itu tidak merasakan apa yang kita rasakan, mungkin kita dianggap stres, kita dianggap terlalu berimajinasi, karena di mata mereka kita tetap sama seperti dulu. Kita adalah orang yang sehat, kita adalah orang yang bisa beraktivitas gitu ya. Hanya bedanya kita terlalu cemas, itu yang membedakan kita dengan mereka. Kita terlalu cemas, kita terlalu takut, kita terlalu panik gitu teman-teman. Jadi semoga dengan kalian sharing ke aku bisa menjadi obat motivasi, bisa mendamaikan kalian. Jadi aku tidak bisa memberi resep ya ketika kalian tanya, "Kak, sering linu-linu nggak Kak badannya? Kak, sering kesemutan nggak badannya?" Aku jawab berdasarkan pengalamanku. Aku juga merasakan hal itu dulu, tapi aku tidak bisa memberikan resep obat teman-teman, karena di sini aku bukan dokter. Aku hanya memberikan beberapa metode yang aku lakukan dulu ketika linu-linu, ketika kesemutan gitu ya. Dan itu aku sharing ke kalian, semoga membantu. Bagi kalian yang baru gabung di channelku, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like videoku, silahkan ditonton videoku dari awal teman-teman, karena aku sudah banyak sharing video dari awal aku terkena GERD sampai sensasi-sensasi yang aku rasakan, serta upaya apa saja yang aku lakukan gitu teman-teman. Bagi kita penderita GERD dan psikosomatik ya teman-teman ya, banyak sekali yang mengeluhkan hidup ini seperti mimpi, hidup ini seperti tidak nyata, bukan kita yang dulu. Kalian tahu kalau dulu aku ada di fase itu. Aku dulu sangat sering berkeluh kesah setiap hari. Aku ngerasa aku adalah orang yang terpuruk, aku tidak seperti aku yang dulu sebelum terkena GERD dan psikosomatik. Aku ngerasa kayak mimpi gitu ya teman-teman ya, hidup seperti tidak nyata, karena banyaknya sensasi horor yang aku rasakan selama di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik, dan itu terjadi dari malam sampai pagi lagi dengan durasi waktu yang sangat lama. Jadi membuatku sering mengeluh teman-teman, dan ternyata semakin aku mengeluh itu tidak membuat diriku lebih baik, malah semakin buruk gitu teman-teman. Malah banyak sensasi yang kita rasakan. Nah, bagi kalian yang sekarang ngerasa hidup ini tidak nyata, hidup ini seperti mimpi karena banyaknya sensasi-sensasi, percayalah teman-teman bahwa kita di mata orang lain adalah tetap kita yang dulu, kita yang bisa beraktivitas dengan biasanya. Mungkin perubahannya hanya perubahan berat badan, dan itu normal. Bukan hanya penderita GERD dan psikosomatik kok yang mengalami perubahan berat badan. Semua orang juga ketika dia pengen kurus, dia pengen gemuk gitu ya. Jadi tidak usah terlalu dijadikan masalah yang besar. Nah, yang membuat kita berbeda dengan yang lain, yang membuat kita merasa tidak nyata, yang membuat kita hidup seperti di alam mimpi gitu ya, hanya perasaan kita, hanya kecemasan kita, hanya pikiran kita saja. Jadi di sini benar-benar kalian itu masih sama seperti kalian yang dulu. Kalian itu masih hidup, kalian itu masih bisa beraktivitas, kalian itu masih sama di mata teman-teman, di mata keluarga gitu ya teman-teman ya. Yang membedakan itu kita ngerasa tidak nyata, ngerasa hidup di alam mimpi, hanya perasaan, hanya pikiran kita saja. Karena berbagai sensasi yang kita rasakan, aku tahu itu, aku pernah mengalami itu, aku pernah berada di fase-fase itu teman-teman. Jadi kuncinya adalah sekarang aku baru bisa ngomong kayak gini karena memang benar-benar aku menjalani sendiri ya bagaimana dahsyatnya kesadaran teman-teman.
Karena ketika kita sudah sadar, maka insya Allah setiap sensasi yang datang ke tubuh kita, meskipun banyak setiap harinya, kita sadar, oh aku sekarang lagi terkena psikosomatik, jadi sensasinya seperti ini, aku asam lambungku sekarang lagi naik, sensasinya gini, dan itu merupakan hal yang normal kita rasakan gitu teman-teman ya. Karena aku lagi terlalu cemas nih, jadi aku jadi kelingan, karena aku belum makan nih jadi aku jadi mual, aku salah makan nih jadi perutku bega gitu. Hal yang normal. Hukum sebab akibat teman-teman, jika kalian sudah sadar dengan hal itu, maka aku yakin deh kalian tidak akan terlalu panik lagi. Kuncinya apa? Sadar. Kuncinya adalah sadar kita ini pasien penderita psikosomatik. Ketika kita memikirkan sesuatu, maka ada gejala fisik yang ditimbulkan karena pikiran kita sendiri. Jadi itu teman-teman, kuncinya adalah benar-benar sadar. Kenapa sih kak? Emang nggak ada obat ya? Jika ada obat, aku tidak mungkin memberi sharing motivasi. Aku sudah kasih nih resep agar tidak cemas, bisa beli di apotek. Wah itu enak sekali ya teman-teman ya. Tapi karena kita memang sekali lagi kita penderita psikosomatik yang merasakan rasa cemas dan rasa panik berlebih, jadi memang kunci utamanya adalah kita sadar. Ketika kita sadar, aku yakin sekali penyembuhan kalian akan cepat. Kalian tidak akan terlalu panik dan cemas ketika ada sensasi yang datang. Terus yang kedua, selain sadar, kita tidak boleh banyak mengeluh teman-teman, karena dengan kita mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan, yang ada hanya memperburuk keadaan. Aku suka sedih gitu ya ketika aku baca sharing-sharing mereka di Facebook. Mereka mengeluhkan setiap hari gini, hidup seperti mau gila saja. Teman-teman, ucapan itu adalah doa. Jadi lebih baik berkata yang baik-baik di pagi hari, berpikir yang baik-baik, dan insya Allah yang akan terjadi juga hal baik. Beda nih ketika kita sudah berpikiran. Coba deh kalian di pagi hari ya, kalian memberikan afirmasi positif kepada tubuh kalian. Kalian bangun tidur, yang beragama Islam silahkan wudhu terus sholat, lakukan aktivitas seperti biasa. Meskipun ada kelingan, dilawan aja, karena itu tidak akan membuat kalian pingsan. Aku yakin itu, karena aku dulu juga gitu. Jadi benar-benar dilawan rasa sensasi yang datang itu, dicuekin aja gitu, dicuekin teman-teman. Jadi setiap hari selalu bersyukur, alhamdulillah hari ini sensasi berkurang 1, alhamdulillah hari ini tidak ada sensasi bahkan gitu ya. Karena hal yang baik berawal dari kata-kata yang baik dan pikiran yang baik. Semakin kalian berkeluh kesah, maka hal yang akan keluar dari ucapan kalian akan buruk. Kayak rasanya ingin gila, rasanya ingin mati, rasanya stres, hidup kok gini amat gitu ya teman-teman ya. Maka akhirnya akhirnya proses penyembuhan kalian tidak secepat teman-teman yang dengan sabar menghadapi ini semua. Jadi benar-benar perkataan yang baik, pikiran yang baik akan berakibat kepada ketika kita memikirkan hal-hal baik, maka yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang baik, dan yang akan terjadi di tubuh kita juga hal-hal yang baik. Percaya itu teman-teman. Jadi jangan memikirkan sesuatu yang jelek terus kita ucapkan, maka itu juga akan terjadi, hal-hal buruknya juga akan terjadi teman-teman. Jadi poinnya hari ini adalah kalian tidak hidup di dunia mimpi. Ini nyata, yang membuat kalian merasa hidup di dunia mimpi karena rasa cemas kalian sendiri. Jadi coba belajar sadar. Terus yang kedua, jangan mengeluh. Terus keluarkan kata-kata yang baik, pikirkan hal-hal yang baik. Aku yakin kita semua bisa kok melawan ini. Ini hanya ada di pikiran kita saja teman-teman. Jadi itu video sharing dariku hari ini. Terima kasih untuk kalian semuanya. Aku tetap butuh dukungan, like dan subscribe dari kalian. Semoga videoku menginspirasi kalian, membuat kalian lebih semangat lagi untuk sembuh. Itu ya teman-teman ya. Sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.